Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1051. Wenliang tiba-tiba menyadari bahwa permintaan maafnya tadi terlalu terburu-buru. Dia buru-buru berkata, kami mengetahui bahwa itu adalah Ding Jie, salah satu anggota tim kami. Saat dia bertugas kemarin malam, dia diam-diam menempelkan lapisan film pada pengontrol sidik jari. Hal ini tidak sulit ditemukan keluar, lagi pula, bisa saja. Yang melakukan ini pasti 6 kelompok orang dalam. Dengan pengawasan dan interogasi yang baik, tahi lalat ini dapat ditemukan. Dalam hal ini, Komplek 06 selalu memiliki keyakinan ini. Ding Jie. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak kenal orang ini. Apa yang dia lakukan terhadap saya? Katakan padaku, siapa yang menghasutnya? Dari kelihatannya, dia mungkin tidak mengetahui siapa yang menghasutnya. Hal ini mungkin menjadi bencana. Ada orang misterius di sini yang memberi Ding Jie 20 juta dan meminta Ding Jie melakukan ini secara diam-diam. Namun, kami belum mengetahui siapa orang misterius ini. Wenliang berkata dengan rasa malu, seperti yang dipikirkan Chen Feng, persis sama. Chen Feng tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan kasar, sejujurnya, saya sangat kecewa dengan Kompleks 06 Anda akhir-akhir ini. Wenliang, tidak masalah jika Anda kehilangan identitas Anda sebagai pemimpin tim. Anda telah kehilangan wajah Kompleks 06. Itu masalah besar. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, kejadian memalukan seperti itu tidak pernah terjadi di Kompleks 06 yang dipuja semua orang. Kali ini, halaman 06 benar-benar didiskreditkan. Kata-kata Chen Feng seperti pisau, menusuk dada Wenliang. Sejujurnya, dia lebih memilih membiarkannya mati daripada melihat Komplek 06 dipermalukan. Mengepalkan tangan kanannya, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, Feng Chen, jangan khawatir, aku, Wenliang, bersumpah akan mencari tahu dalang di balik layar. Jika tidak, aku rela mati untuk meminta maaf kepada dekan. Jika masalah ini diketahui, Zeng di mana rumahnya? Kata Chen Feng penuh arti. Terus terang, 3 keluarga besar pasti berada di balik kejadian ini. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang dengan baik. Dia ingin melihat apakah Komplek 06 berani menyentuh 3 keluarga besar. Kompleks 06 menyelidiki kasus dan tidak pernah peduli dengan latar belakang pihak lain. Wenliang berkata dengan percaya diri. Oke, saya menunggu kabar baik dari ketua tim Wu. Inilah yang ditunggu-tunggu Chen Feng. Dengan kalimat ini, sebagian besar amarahnya hilang. Kemudian dia mengalihkan pandangannya, melihat surat perintah di tangan Wenliang, dan bertanya dengan sadar, apa ini? Ini adalah surat perintah yang diminta dekan untuk saya bawakan untuk Anda. Dekan memberitahu saya, ini yang Anda setujui. Penting. Wenliang menyerahkan surat perintah itu kepada Chen Feng. Menyipitkan matanya, Chen Feng mengambil surat perintah itu dan membukanya. Ada segel merah cerah dan tanda tangan Qin De. Isinya adalah mengangkatnya sebagai komisaris khusus halaman 06, yang mengkhususkan diri dalam menyelidiki kasus misi kuil Tianlong, dengan batas waktu 1 bulan. Dengan surat perintah ini, rasanya seperti ada kata kekuasaan yang melingkupi Anda. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda bisa mendominasi selama sebulan. Namun, Chen Feng tidak menerima surat perintah itu dengan senang hati. Sebaliknya, matanya menjadi dingin dan dia berkata kepada Wenliang, hubungi Qin De dan katakan padanya bahwa saya tidak menginginkan surat perintah ini. Meskipun surat perintah ini tidak penting baginya. Katakanlah, ini sangat penting. Tapi kali ini, Qin De melukai Bai Qi, dan dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Jika Qin De tidak meminta maaf atas masalah ini, dia harus mencukur jenggot lelaki tua ini. Chen gila. Wenliang tiba-tiba panik. Surat perintah dekan adalah hal yang sangat berharga. Jika Chen Feng tidak menginginkannya, dia akan menamparkan wajah dekan. Dan jika dia terjebak di tengah, dia pasti akan merasa sedikit marah. Tapi sebelum dia bisa membujuknya, dia disela dengan kasar oleh Chen Feng, aku akan memukulmu jika aku memintamu. Jika tidak, aku akan melawanmu selamanya. Pada saat ini, Wenliang benar-benar malu. Namun setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menelepon. Pada saat ini, Chen Feng, orang gila ini, lebih menakutkan daripada dekan.
Pokoknya, jika Anda akan menemui kesialan, maka pilihlah sedikit kesialan. Jadi dia mengertakkan gigi, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Qin De. Halo, Dekan. Wu Wenliang berkata dengan hormat setelah panggilan tersambung. Ada apa? Qin De tampak sangat tidak sabar. Wu Wenliang melirik Chen Feng dan kemudian berkata, Chen Feng tidak mau menerima surat perintah itu, jadi dia memintaku untuk menelepon. Berikan telepon kepada Chen Feng. Qin De sudah menebak hasilnya dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kepada Wu Wenliang. Ya. Wu Wenliang merasa lega dan buru-buru menyerahkan kentang panas ini ke tangan Chen Feng. Setelah menerima panggilan tersebut, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, Din Qin, sekarang saya tidak percaya kompleks Anda no. 6. Seseorang dengan stiker film dapat berubah menjadi tikus tanah dan hampir membunuh saya. Juga, kekuatan tempur kompleks No. 6 sangat kuat. Mereka bahkan menjatuhkan tuanku. Jika dia tidak beruntung, dia pasti sedang bernegosiasi dengan penguasa neraka sekarang. Oke. Menghadapi sinisme Chen Feng, Qin De juga kehilangan kesabaran. Berhenti bicara omong kosong. Baiki mengambil tindakan di kompleks No. 6. Saya akan membiarkan orang menembak. Mengapa tidak? Sesuai kesepakatan. Saya sudah mengirimkan surat perintah. Jika Anda tidak menginginkannya, tidak masalah. Jangan berpikir bahwa kasus kuil Tianlong tidak dapat diselidiki tanpa Anda. Sebagai dekan halaman No. 6 para tetua dari keluarga besar semuanya menghormatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang anak laki-laki berusia di bawah 30 tahun membuatnya marah? Halaman No. 6 sudah kehilangan muka kemarin, dan sekarang, tidak mau menyerah kepada siapapun. Sikap Qin De membuat Chen Feng sangat tidak senang. Oke, Dekan Qin memiliki otoritas yang begitu besar. Anda seharusnya beruntung. Jika kakek Baiki tidak hidup, atap kompleks No. 6 Anda pasti sudah saya hancurkan sejak lama. Itu terbalik. Semua orang mengetahui beberapa hal dengan baik, jangan berpura-pura bingung karena Anda mengetahuinya. Kompleks No. 6 Anda tidak kompeten dan dipermainkan oleh 3 keluarga besar. Kakek Baiki terluka parah dan Pangeran Jin sangat menderita. Saya hampir terbunuh oleh hinaan marah. Apakah Anda masih ingin saya tersenyum kepada Anda setelah semua hinaan ini? Karena Dekan Qin memiliki temperamen yang buruk, ya, saya tidak ingin surat perintah itu. Dekan Qin meminta halaman No. 6 untuk menyelidiki kasus misi kuil Tianlong. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, kasus ini melibatkan istana Pangeran Jin. Suasana hati Pangeran Jin sangat buruk sekarang karena dia dihina di halaman No. 6. Tidak, halaman No. 6 sedang menyelidiki kasus ini, dan istana Pangeran Jin tidak bekerja sama sekali. Setelah meninggalkan istana Pangeran Jin, saya ingin melihat bagaimana halaman No. 6 menyelidiki kasus ini. Jika Dekan Qin tidak suka gaya istana Pangeran Jin, pergi saja dan komplain pada atasan dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan atasan. Qin De terdiam di ujung telepon. Ekspresinya saat ini adalah senyuman masam. Kali ini, dia benar-benar dibuat marah oleh Chen Feng, Raja Iblis. Baiklah, ini salahku pada Tuan Baiki. Jadi tolong berhenti membuat masalah di sini. Qin De akhirnya menyerah karena dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Anda tahu, dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia masih anak-anak. Bab 1052. Tuan Qin, lihat dirimu, jika kamu memiliki sikap ini, semuanya akan berakhir. Chen Feng juga mengubah sikapnya saat meminjam keledai dari lereng. Bahkan gelar Qin De berubah dari Dekan Qin menjadi Tuan Qin yang penuh kasih sayang. Padahal, sejujurnya, kakek Baiki memang impulsif dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Pasukan Qin Deling melepaskan tembakan, yang tidak menjadi masalah mengingat gaya kompleks No. 6 di masa lalu. Alasan mengapa saya memanfaatkan masalah ini adalah karena saya ingin menggunakan simpati lemah korban untuk membuat Qin De meminta maaf. Bagaimanapun, kakek Baiki mengambil 7 peluru. Agak tidak masuk akal untuk mengalahkan kakek Baiki dan tetap ingin dia bekerja keras untuk menyelidiki kasus ini. Paling tidak, kita harus memberinya kemunduran. Tentu saja, dia tidak akan berselisih dengan Qin De. Jika dia dan Qin De berselisih, Zheng Rong akan senang. Kasus misi kuil Tianlong adalah jawaban yang aneh, dan Qin De juga memahami bahwa tidak ada orang lain selain dia yang dapat menyelidiki kasus ini. Oleh karena itu, Qin De tidak akan berselisih dengannya. Mereka berdua mengetahuinya dengan baik,
jadi mereka membicarakannya dengan cara yang genit. Nak, kamu benar-benar pantas dipukuli. Berhenti bicara omong kosong, ambil surat perintah, dan mulailah menyelidiki kasus ini. Dalam sebulan, saya berharap untuk melihat kebenaran tentang kasus kuil Tianlong. Qin De berkata dengan serius, ada juga banyak implikasi di balik kasus ini. Menyerahkannya pada Chen Feng mungkin merupakan pilihan yang paling tepat. Satu hal, Anda setuju, saya akan segera mulai menyelidiki kasus ini, dan saya berjanji akan memberi Anda kebenaran dalam sebulan. Melihat waktunya hampir habis, Chen Feng mengajukan syarat. Sejujurnya, mempermalukan Qin De barusan adalah sebagian untuk membuka jalan bagi momen ini. Qin De tiba-tiba menjadi sedikit marah lagi, dan berkata dengan sakit kepala, kamu benar-benar pandai memilih waktu yang tepat untuk menaikkan kondisi saat ini. Katakan padaku, biarkan aku mendengar apa yang terjadi dulu. Kamu tidak perlu jika ditebak, itu jelas bukan hal yang baik. Namun jika berbicara terlalu banyak, tidak apa-apa untuk tidak mendengarkan. Chen Feng kemudian berkata, ini hal yang sangat sederhana, biarkan kepala biara Juekong dan semua biksu terkemuka bebas. Jin Yu telah memikirkan tentang para biksu ini, jadi dia adalah orang baik dan akan melakukannya sampai akhir. Tentu saja, itu juga untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena mengurung para biksu ini tidak ada gunanya. Terkadang memanfaatkan situasi dapat memberikan efek yang menakjubkan. Qin De terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata setelah sekian lama, Chen Feng, permintaan ini agak berlebihan. Sejauh ini, mereka belum menjelaskan apapun. Meskipun dia merasa ketiga utusan itu tidak dibunuh oleh para biksu dari kuil Tianlong. Tetapi saya juga dapat merasakan bahwa para biksu ini mengetahui sesuatu. Agak tidak masuk akal membiarkan para biksu ini pergi seperti ini. Kamu tidak bisa bertanya apapun jika kamu menguncinya. Dengarkan saja aku, itu benar sekali. Chen Feng menjelaskan. Qin De berkata, lalu bagaimana jika saya tidak setuju? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak setuju, saya akan melepaskan pekerjaan saya. Sejujurnya, Tuan Su juga menunjuk saya untuk menyelidiki kasus ini. Jika Anda benar-benar tidak bekerja sama dengan saya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda. Apalagi pada akhirnya, Kompleks No. 6 tidak ketahuan, tapi saya yang menyelidiki kasus untuk Tuan Su, temukan dan hubungi Kompleks No. 6 lagi. Karena Anda meminta saya untuk menyelidiki kasus ini, Anda harus mempercayai saya tanpa syarat dan membiarkan beberapa biksu terkemuka kembali. Sejujurnya, saya juga sedang menyelidiki kasus ini dan tidak punya motif egois. Ada ancaman dan kemudian penghiburan. Ditambah dengan sikapnya yang lembut, Chen Feng menjamin bahwa Qin De pasti akan setuju. Oke, aku mengerti, tutup telepon. Qin De merasakan telinganya sakit ketika mendengarkan kata-kata Chen Feng. Cukup tutup telepon dan istirahat. Jika Anda membiarkan beberapa biksu keluar, mereka akan mendapat keluhan dari keluarga Zheng. Orang tua yang tidak sabaran. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengembalikan telepon ke Wu Wenliang. Dia berkata kepada Wu Wenliang, Ketua Tim Wu, meskipun Anda bukan lagi pemimpin tim, di mata saya, Anda masih pemimpin tim dan penghasut di belakang Ding Jie. Saya akan menyusahkan Anda untuk menyelidikinya. Saya percaya pada kemampuan Anda. Masalah ini pasti akan diselidiki. Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chettinger. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan membuatnya mudah dibuli. Oleh karena itu, sebaiknya ucapkan beberapa kata baik kepada Wu Wenliang dan serahkan masalah ini kepada Wu Wenliang. Wu Wenliang merasa jauh lebih rileks dan menghela nafas tak sedap, jangan khawatir, apa yang terjadi pada Ding Jie dapat dianggap sebagai kesalahan saya. Saya memiliki kewajiban untuk mencari tahu dalang di baliknya dan memulihkan wajah senyawa No. 6. Baiklah kalau begitu. Menunggu kabar baikmu. Melihat Wu Wenliang yang energik, Chen Feng merasa sangat senang. Setelah itu, dia memasuki istana Pangeran Jin dan sampai di aula suanya. Di lobi, Jin Yu dan Jiu Qiansui tahun dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa pemimpin Panji. Melihat Chen Feng masuk, Jin Yu buru-buru mengusir beberapa pemilik spanduk, hanya menyisakan Jiu Qiansui. Chen Feng, cepat duduk. Setelah Jin Yu meminta Chen Feng untuk duduk, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, keluarga Zheng ini benar-benar tidak menganggapku serius. Aku telah memerintahkan 8 pemimpin Panji untuk mengumpulkan kekuatan mereka lagi untuk menangani dengan keluarga Zheng melancarkan serangan, dan kita harus mengakhiri hubungan dengan keluarga Zheng.
Sebagai anggota keluarga kerajaan-kerajaan naga, dia begitu diberkati oleh surga sehingga dia benar-benar diserang dengan batu di tempat oleh Zheng Furing, generasi ketiga dari keluarga Zheng. Bau mulut ini sangat sulit untuk dia telan. Selain insiden keracunan Jin Yinyu sebelumnya, insiden yang menyebabkan hubungan antara Chen Feng dan Istana Pangeran Jin, dan insiden kuil Tianlong. Akumulasi banyak dendam membuatnya tidak bisa mentolerir keluarga Zheng. Chen Feng mengangguk dan berkata, "Yang mulia, silakan melakukannya. Kami bersikap masuk akal. Bahkan jika kami bertindak terlalu jauh, atasan akan menutup mata. Namun, saat bertarung dengan keluarga Zheng, Anda harus berhati-hati, jangan fokus hanya pada serangan dan lupakan pertahanan. Kami belum menemukan orang-orang yang ditanam Zheng Rong di Istana Pangeran Jin. Kami hanya takut jika kami memiliki petunjuk atau kekurangan, Zheng Rong akan melakukan pukulan backhand padanya." "Ya, Chen Feng. Benar." Jiu Qiansui juga berkata, serangan keluarga Zheng ke kuil Tianlong kali ini tidak sesederhana itu. Harus ada rencana cadangan, jika tidak mereka tidak akan memilih untuk memainkannya di kali ini jika mereka memegang kartu ini. Kakak benar. Apa yang dikatakan Jiu Qiansui persis sama dengan apa yang dipikirkan Chen Feng. Dia memperingatkan Jin Yu, "Yang mulia, lebih baik berhati-hati akhir-akhir ini." Sambil menghela nafas, Jin Yu berkata dengan wajah sedih, "Saya mengerti maksud Anda, saya pasti akan lebih berhati-hati. Tetapi Jue Kong yang malang, saya benar-benar bisa tidak tahan jika kepala biara dan beberapa biksu terkemuka harus menderita di penjara." Kuil Tianlong telah bekerja untuk Istana Jinwang selama bertahun-tahun. Melihat kepala biara Jue Kong dan banyak biksu terkemuka menderita, dia benar-benar tidak tahan. "Yang mulia, Anda dapat yakin tentang ini." Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah setuju dengan Qin De untuk membiarkan kepala biara Jue Kong dan beberapa biksu terkemuka bebas, dan sekarang saya sedang menyelidiki kuil Tianlong." Koresponden khusus Pengadilan 06 dalam kasus misi ini, Jin Yu sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Chen Feng, terima kasih banyak, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa." Meskipun dalam beberapa hari terakhir, karena saling mengenal, Chen Feng, rumah Pangeran Jin juga mengalami banyak kesulitan. Namun kedatangan Chen Feng membawa vitalitas dan harapan ke istana Raja Jin. Mungkin merupakan keberuntungan bagi Raja bahwa putrinya dapat menemukan pria seperti Chen Feng. Bab 1053. Mereka bertiga sedang berbicara ketika Jin Yinyu tiba-tiba berlari masuk. "Ketika saya melihat Chen Feng, saya langsung sangat gembira. Hari-hari ini, saya gelisah." Chen Feng akhirnya keluar dari kompleks 06 hidup-hidup, tapi dia terlalu sibuk dan menghilang. "Kali ini kita bertemu, kita harus mengajak Chen Feng beristirahat selama beberapa hari. Oke, jangan bicara tentang pekerjaan hari ini, seperti lebah kecil." Jin Yinyu mengerucutkan bibirnya dan memperingatkan Jin Yu, "Ama, bisakah kamu membiarkan Chen Feng bersantai selama sehari dan memperlakukannya seolah-olah dia menemaniku?" Dia benar-benar merasa kasihan pada Chen Feng, dan meskipun dia menunjukkan sedikit amarah, dia masih ingin memberi Chen Feng kesempatan untuk beristirahat. Mendengar ini, Jin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata tanpa daya, "Yinyu, pekerjaan Chen Feng bukanlah sesuatu yang bisa saya atur. Anda benar-benar telah menganiaya Ama." Jin Yinyu mendengus, datang ke sisi Chen Feng, dan segera memeluk lengan Chen Feng. Dia berkata sedikit genit, "Jika ini mendesak, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika tidak mendesak, Anda harus tinggal di rumah bersama saya hari ini. Saya tidak ingin Anda melakukan apapun, istirahat saja." Chen Feng mengerti bahwa Jin Yinyu pikiran itu benar-benar menghangatkan hatiku. Tapi dia berkata, "Kakek Baiki masih di rumah sakit. Aku harus menemuinya nanti. Mengapa kamu tidak ikut denganku?" Meskipun Baiki sudah keluar dari bahaya, dia masih tinggal di unit perawatan intensif setelahnya. Dia ingin melihat Baiki agar dia bisa merasa nyaman. Untuk meyakinkan Jin Yinyu, tidak apa-apa jika membawa Jin Yinyu bersamanya. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi bersamamu." Jin Yinyu menghela nafas dan langsung menyetujui. Mengunjungi Baiki dianggap sebagai masalah penting, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan karena dia pergi bersama Chen Feng, dia secara alami sangat bersedia. Jadi setelah istirahat sejenak, Chen Feng meninggalkan istana Raja Jin. Bersama Jin Yinyu, kami datang ke rumah sakit. Di luar pintu bangsal, saya melihat Bai Lang dan Bai Seng berjaga di sana. Chen Feng melirik ke bangsal melalui kaca. Baiki berbaring di sana dengan tenang,
dan peralatan pemantauan di sebelahnya mengeluarkan suara berdetak. Bagaimana situasi kakek Baiki? Chen Feng menoleh ke belakang dan bertanya pada Bai Lang dan Bai Seng. Bai Lang berdiri tegak dan berkata kepada Chen Feng, kakek bangun sekali dan sangat lemah, tetapi dokter mengatakan bahwa tanda-tanda vital sangat stabil dan tidak ada yang serius. Chen Feng segera merasa lega dan berkata kepada Bai Seng, kakek Bai Seng, bawa Bai Lang ke istana Pangeran Jin untuk beristirahat. Aku akan berada di sini untuk menjagamu. Kedua orang ini pasti sudah lama berjaga di sini. Sudah waktunya mereka beristirahat. Jin Yinyu di samping juga berkata dengan tergesa-gesa, ya, kamu telah menjaga selama sehari, istirahatlah, orang gila dan aku akan menjaga di sini. Tidak, kami. Bai Lang ingin bersikeras, tetapi Chen Feng mendengar suara marah dia berteriak, diam, berhenti bicara omong kosong, dan pergi. Kata-kata sombong itu segera menghentikan Bai Lang. Ayo pergi. Dengan Chen Feng di sini, kita bisa merasa nyaman. Melihat ini, Bai Seng menarik Bai Lang dan berkata kepada Chen Feng, terima kasih atas kerja kerasmu. Kita akan pergi ke istana Raja Jin. Meski enggan, Bai Lang tidak punya pilihan selain pergi setelah ditarik oleh Bai Seng. Setelah keduanya pergi, hanya Chen Feng dan Jin Yinyu yang tersisa berjaga di luar bangsal. Merawat pasien sebenarnya adalah proses yang sangat membosankan. Khususnya pasien di unit perawatan intensif tidak dapat mengunjungi mereka di bangsal sepanjang waktu. Seringkali, saya hanya bisa diam di pelaminan. Chen Feng sangat tersentuh, Jin Yinyu sama sekali tidak memiliki temperamen seorang wanita muda dan dengan sabar menemaninya. Ada beberapa baris kursi di koridor, dan keduanya disusun menyatu, yang cukup nyaman. Jin Yinyu bersandar di bahu Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah, gila, gadis berambut perak dengan pupil merah itu sangat cantik. Faktanya, kamu dan dia cukup cocok. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Feng sangat memukau. Selain gadis-gadis dari kerajaan naga, bahkan gadis-gadis asing pun bisa terpikat. Tapi ku dengar Ama berkata kalau gadis asing itu mempunyai status yang luar biasa. Dia sangat berpengaruh di seluruh domain O dan merupakan seorang dewi. Sejujurnya, mendengar kata-kata ini membuatnya merasa sedikit rendah diri. Apakah kamu marah? Chen Feng bertanya dengan senyum. Saat itu, dia takut Jin Yinyu akan cemburu, jadi dia memberi suntikan vaksinasi pada Jin Yinyu. Kecemburuan wanita sangatlah buruk. Ia pernah mengalami kerugian besar karena hal tersebut. Jin Yinyu menyangkal, tidak, dia menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa cemburu dan marah? Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kamu memiliki terlalu banyak wanita, hampir cukup, kamu membuat dirimu terlihat seperti seorang kaisar kecil. Kaisar kecil. Chen Feng benar-benar tercengang. Sejujurnya, aku berada di bawah banyak tekanan. Terkadang aku memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimana aku, Chen Feng, bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Aku bisa memenangkan hati begitu banyak gadis dalam hidupku. Mungkin aku menyelamatkan dunia di kehidupanku sebelumnya. Jika saya tidak menyelamatkan dunia di kehidupan saya sebelumnya, akan sulit mendapatkan berkah seperti itu. Tapi Alexander juga benar, belum lagi identitasnya yang bajingan, dia sering bekerja sendiri dan tidak bisa mengurus semua orang dengan baik. Ini membuatnya merasa sangat bersalah. Menyelamatkan dunia. Jin Yinyu menutup mulutnya dan tersenyum, kalau begitu, kamu pastilah seekor lebah kecil di kehidupan sebelumnya, sibuk berlarian. Mungkin. Chen Feng tertawa, dia tidak mengetahui hal itu di kehidupan sebelumnya. Kehidupan. Tapi dalam hidup ini, saya pasti akan menjadi pekerja teladan. Sejak saya berhenti mengantarkan makanan, saya merasa lelah seperti anjing hari demi hari. Jin Yinyu berhenti tertawa, tiba-tiba memalingkan matanya yang indah, dan bertanya dengan hati-hati, ada begitu banyak wanita, siapa yang paling kamu cintai? Meskipun dia tahu bahwa dia jelas bukan yang terbaik. Tapi dia tetap penasaran di dalam hatinya, ingin tahu siapa wanita yang paling penting di hati Chen Feng. Mata Chen Feng membeku dan dia terdiam beberapa saat. Pertanyaan ini terlalu sulit untuk dijawab, dan merupakan pertanyaan mati. Tapi saat Jin Yinyu bertanya, wajah seseorang secara naluriah muncul di benaknya. Apakah dia? Melihat Chen Feng terdiam, Jin Yinyu berkata lagi, biar ku tebak, itu Bai Xian, kan? Sebagai seorang wanita, indera keenamnya selalu sangat akurat. Dan dia bisa merasakan bahwa Chen Feng lebih memedulikan Bai Xian daripada wanita lain. Yinyu, aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ketika aku bersamamu, kamulah yang paling aku sayangi.
Chen Feng dengan sempurna menghindari pertanyaan ini dan menunjukkan lidahnya yang fasih. Di akhir, aku tak lupa mengungkapkan rasa tergila-gilaku pada Jin Yinyu. Jin Yinyu menutup mulutnya dan tersenyum, merasa sangat bahagia di hatinya. Para wanita, meski tahu bahwa kata-kata manis yang keluar dari mulut pria semuanya bohong, mereka tetap suka mendengarkannya. Ini alam, tidak mungkin. Dia berkata dengan sedikit genit, oke, saya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu di masa depan, tetapi Anda harus menghentikannya. Ada begitu banyak wanita, jangan memprovokasi wanita lain di masa depan, dan pertimbangkan juga apakah ginjal Anda akan baik-baik saja. Setuju. Haha, saya setuju dengan ini. Chen Feng langsung geli. Ginjalnya tidak bisa dihancurkan. Saat dia hendak berbicara dengan berani, dia mendengar suara batuk. Mendongak, dia melihat Su Jing dengan tangan di saku, menatapnya dan Jin Yinyu dengan ekspresi acuh tak acuh. Teman baik, tempat di Yanjing ini benar-benar jahat, apapun yang kamu katakan berasal dari apapun yang kamu katakan. Bab 1054. Kemunculan Su Jing membuat Jin Yinyu terdiam. Saya hanya ingin memberitahu Chen Feng untuk menahan diri jika menyangkut wanita. Lalu yang lain datang. Dan Su Jing, wanita ini, sangat berbeda dari wanita biasa. Karena dia seorang prajurit, dia terlihat sangat cakap dan tajam. Dia memiliki rambut pendek, fitur wajah bersudut, dan sepasang mata yang sangat arogan. Ada semangat kepahlawanan yang unik. Sejujurnya, ini membuat Jin Yinyu sedikit iri. Karena dia tahu bahwa Chen Feng pernah menjadi seorang pejuang. Pejuang cocok dengan petarung, itu pertandingan alami. Tidak merasakan perubahan emosi Jin Yinyu sama sekali, Chen Feng memandang Su Jing dan kemudian teringat bahwa Su Liguo telah setuju dengannya pada saat itu bahwa dia akan membiarkan Su Jing datang dan menyelidiki kasus misi kuil Tianlong bersamanya. Hanya saja gadis ini datang di waktu yang tidak tepat. Datang. Chen Feng berdiri dan tersenyum sedikit. Su Jing mengangguk, dan sepasang mata tajam menyapu Jin Yinyu dengan sedikit jijik. Entah kenapa, dia merasa sangat kesal saat melihat Chen Feng tinggal bersama wanita lain. Ngomong-ngomong, kalian berdua belum mengenal satu sama lain, ini. Chen Feng hendak memperkenalkan Jin Yinyu kepada Su Jing, tetapi Su Jing mengangkat matanya yang arogan dan menyela, siapa dia? Aku tidak ingin tahu. Saya di sini untuk menyelidiki kasus ini dengan Anda, masalah lain tidak ada hubungannya dengan saya. Sikap arogan Su Jing membuat Chen Feng tiba-tiba tidak senang. Gadis ini sangat dingin, sombong, dan sombong sehingga orang-orang sangat tidak menyukainya. Melihat sikap bermusuhan Su Jing, Jin Yinyu tampak jauh lebih tenang. Dia melangkah maju dan meraih lengan Chen Feng, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus tahu siapa saya, tetapi saya memiliki identitas. Anda harus memahami bahwa saya adalah wanita Chen Feng, dan dia adalah laki-laki saya. Jadi, orang gila dia pria dengan reputasi baik, jadi kamu tidak boleh merayunya. Apakah saya merayunya? Su Jing mendengus dingin, saya tidak pernah tahu bagaimana menulis kata, merayu, ketika saya sudah begitu tua. Juga, aku tidak suka pengantar barang bajingan. Apa yang dia katakan sangat bertentangan dengan keinginannya. Apakah kamu pernah mengantarkan makanan untuk dibawa pulang? Jin Yinyu bertanya sambil tersenyum. Chen Feng terdiam dan berkata tanpa daya, kalian berdua, kalian tidak bisa menertawakan profesi saya sebelumnya. Apa salahnya mengantarkan makanan? Tolong panggil saya pengangkut makanan. Jin Yinyu segera menutup mulutnya dan tersenyum, memikirkan itu cara Chen Feng mengantarkan makanan itu tampak lucu. Su Jing berkata, cukup, matanya selalu berpura-pura menghina. Pada saat ini, seorang staf medis keluar dan bertanya, apakah anggota keluarga Baiki ada di sini? Tuan Baiki sudah benar-benar bangun. Percakapan yang seru terhenti karena kebangkitan Baiki. Chen Feng buru-buru mengikuti staf medis ke unit perawatan intensif. Setelah berjuang beberapa saat, Baiki dikirim ke bangsal umum. Bai Seng, Bai Lang, Jin Yu dan Jiu Qiansui juga bergegas setelah mendapat kabar tersebut. Kakek, bagaimana perasaanmu? Duduk di samping tempat tidur, Chen Feng memegang tangan tua Baiki. Apa yang terjadi pada Baiki kali ini sungguh mengejutkannya. Baiki sangat senang melihat Chen Feng. Dia tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu akhirnya tidak mengecewakanku. Hidup saja, hidup saja. Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati. Jika Chen Feng mengalami kecelakaan, tidak ada gunanya hidup untuk itu. Untungnya, Chen Feng selamat dan sehat. Dengan cara ini, keluarga Bai memiliki nilai untuk terus eksis.
Lain kali, jangan lakukan hal yang berisiko seperti itu. Kamu kenal aku. Apapun yang aku lakukan, tentu saja aku punya jalan keluar dalam pikiranku. Tuan Yama tidak berani mengambil nyawaku. Chen Feng berkata kepada Bai Qi, dengan sedikit nada marah dalam nada bicaranya. Sejujurnya, saya tidak menyangka Bai Qi tiba-tiba muncul di Yanjing kali ini. Tanpa diduga, Bai Qi memiliki hubungan dekat dengan Jiu Qiansui, dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan istana Pangeran Jin. Saya tahu, si kecil telah dewasa dan tidak membutuhkan perlindungan saya lagi. Saya telah menjadi beban sekarang. Bai Qi tersenyum pahit. Chen Feng sekarang mencapai ketinggian yang tidak dapat dia duga. Chen Feng menyelamatkannya di kota Jiushui, tetapi ketika dia menyelamatkan Chen Feng di Yanjing, dia berakhir setengah mati. Perbandingan seperti itu bisa membuat penilaian. Setelah ini, saya tidak tahu apakah saya masih memenuhi syarat untuk melindungi Chen Feng. Kakek, kamu tidak akan pernah menjadi beban. Kamu adalah dermawan, bangsawan, dan kerabatku, Chen Feng. Mata Chen Feng tegas dan dia berkata dengan tekad, di masa depan, keluarga Bai tidak perlu melindungiku, tapi aku bisa melindungi seluruh keluarga Bai. Kebaikanmu sudah cukup, inilah saatnya aku membalas budi. Setetes kebaikan akan terbayar dengan mata air. Anugerah pencerahan Bai Qi dan rahmat perlindungan keluarga Bai. Dia selalu mengingat hal ini dan mengingatnya. Bai Qi sangat tersentuh dan matanya sedikit lembab. Dia memegang tangan Chen Feng dengan gembira dan mengangguk putus asa. Jiu Qiansui, yang berada di samping, tersenyum dan berkata, Pak Tua Bai, kamu memiliki murid yang baik. Bai Qi berkata, kamu juga memiliki adik laki-laki yang baik. Semua orang tertawa, dan suasana menjadi damai. Setelah itu, semua orang mengobrol sebentar dengan Bai Qi. Bai Qi dalam semangat yang baik, meskipun baru sembuh dari penyakit serius, dia tidak merasa lelah. Tidak ada ketidaknyamanan fisik akibat kebisingan tersebut. Di kejauhan, Su Jing bersandar di kusen pintu, menunggu dengan bosan. Bagaimanapun, dia adalah orang luar di ruangan ini. Mari kita bicara di koridor. Chen Feng keluar dari bangsal, dan Su Jing langsung mengikutinya. Ketika keduanya sampai di tangga, suasana sangat sunyi. Chen Feng berkata langsung pada intinya, Tuan Su menyuruh Anda datang kepada saya dan kita akan menyelesaikan kasus ini bersama-sama, dan saya akan meminta Anda untuk memberitahu saya beberapa detail tentang kasus misi kuil Tianlong. Tidak ada seorang pun di sekitar sekarang, jadi beritahu aku. Su Jinghe segera menjadi serius dan berkata kepada Chen Feng, Pangeran F memimpin 7 orang ke Kerajaan Naga untuk kunjungan kenegaraan atas dasar pertukaran Buddhis. Departemen Perang menerima perintah untuk mengirim tim khusus pengawal untuk melindungi utusan secara diam-diam. Pada malam hari kedua, setelah menerima umpan balik dari tentara pengawal, 4 anggota misi diam-diam meninggalkan hotel dan menuju ke kuil Tianlong. Jadi, Departemen Perang memerintahkan tentara pengawal untuk dibagi menjadi 2 kelompok, salah satunya adalah 4 orang, diam-diam mengikuti anggota misi untuk melakukan tugas perlindungan. Namun, setelah 1 jam, Departemen Perang tidak dapat menghubungi keempat pengawal prajurit. Akhirnya, malam itu, 1 kilometer di luar kuil Tianlong, mayat 4 pengawal ditemukan di hutan. Pada titik ini, Su Jing mengambil beberapa foto. Mereka semua dibawa ke TKP. Saat Chen Feng melihat-lihat foto-foto itu, Su Jing menjelaskan, di dalam hutan, ditemukan bekas-bekas perkelahian, yang menunjukkan bahwa hutan adalah tempat terjadinya kejahatan, bukan tempat pembuangan mayat. Dan setelahnya penyelidikan, kami mendapatkan kesimpulan yang luar biasa. Keempat penjaga terbunuh dengan 1 pukulan, dan semua luka ada di leher mereka. Senjata pembunuh tahanan seharusnya berupa pisau baja bermata pendek atau semacamnya. Selain itu, setiap peti penjaga memiliki pola kalajengking yang digambar dengan darah. Chen Feng melihat foto pola kalajengking dan melihatnya dengan cermat. Benar saja, saya melihat pakaian penjaga dibuka, dan ada kalajengking berbentuk darah. Belum lagi, lukisannya sangat hidup. Hah! Saat dia melihatnya, dia tiba-tiba menemukan masalah. Bab 1055. Setelah melakukan perbandingan yang cermat berkali-kali, Chen Feng berkata, 4 pola kalajengking ini tidak persis sama. Sepertinya tidak dibuat oleh orang yang sama. Ekor kalajengking di 2 foto terlihat sangat tajam. Kait terakhir itu sangat menawan. Ekor kalajengking di 2 foto lainnya sedikit kurang menarik. Lukisannya cukup memuaskan dan terlihat jauh lebih biasa. Su Jing memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Akhirnya,
Setelah perbandingan yang cermat oleh para ahli terkait, keempat pola kalajengking ini diciptakan oleh dua orang. Dan pemeriksaan luka leher keempat pengawal menunjukkan bahwa panjang lukanya adalah setelah perbandingan mendalam. Kami menemukan bahwa dua orang seharusnya melakukan kejahatan tersebut, tetapi keterampilan pisau mereka sangat mirip. Jadi kami akhirnya menyimpulkan bahwa dua orang melakukan kejahatan tersebut. Anda tahu, menurut kakek, analisis aslinya yang melakukan kejahatan itu adalah dua orang dan butuh waktu 5 hari. Chen Feng, bagaimanapun, dapat membuat kesimpulan hanya dengan melihat beberapa foto. Keterampilan observasinya sungguh mencengangkan. Meskipun saya benar-benar ingin tidak yakin, dalam hal ini saja, saya harus mengakui bahwa Chen Feng sangat kuat. Setelah dengan hati-hati melihat luka tusukan di leher keempat pengawalnya, Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Dia berkata, pisau pembunuh haruslah pisau kera. Bila pisau kera agak tebal di dekat gagangnya, dan ketebalan seluruh pisau terus berkurang ke arah ujungnya. Dengan cara ini, bentuk yang terbentuk ujung pisaunya akan lebar pada awalnya dan kemudian menyempit, seperti daun willow yang ramping. Jika tebakanku benar, teknik pisau yang digunakan oleh dua orang ini seharusnya adalah teknik pisau hilang yang disebut pisau geser. Keterampilan pedangnya menyeramkan dan ganas. Salah satu jurusnya disebut punggung gagak, yaitu menggorok leher musuh dari belakang. Serang gagak di malam hari, bunuh dari belakang. Dan luka keempat orang itu dapat dibagi menjadi dua kategori, satu tipe lebar di kiri dan sempit di kanan, dan tipe lainnya sempit di kiri dan lebar di kanan, jadi saya hampir bisa menyimpulkan bahwa ada satu orang yang kidal. Setelah mendengar analisis Chen Feng, Su Jing terkejut lagi. Apa yang dikatakan Chen Feng sepenuhnya konsisten dengan hasil penyelidikan jangka panjang. Dia mengangguk dan berkata, ya, setelah saran ahli, telah dipastikan bahwa senjata itu adalah pedang kera. Ada dua pembunuh, salah satunya kidal, dan jurus pedang pembunuhnya adalah sliding sword backstroke. Anda tahu, saat itu, dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sampai pada kesimpulan ini. Dan saya baru mengetahui hal ini setelah mewawancarai banyak ahli pisau. Tapi Chen Feng, yang pertama kali berhubungan dengan kasus ini, hanya melihat beberapa foto inspeksi di tempat kejadian dan sampai pada semua kesimpulan. Sungguh sulit dipercaya. Chen Feng sama sekali tidak memperhatikan tatapan kaget Su Jing, tetapi fokus melihat foto lainnya. Saya melihat setengah volume panduan pedang Hua Dao ketika saya berada di gerbang pedang suci. Gerakannya agak kejam dan tidak klasik, jadi dia mencemooh manual pisau geser dan tidak mempraktikannya. Namun setelah membaca panduan pedang, saya teringat jurus dan ciri-ciri jurus tersebut di hati saya. Gerakan punggung burung gagak ini merupakan gerakan yang sangat representatif dalam pisau geser. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ada petunjuk lain? Chen Feng mengangkat kepalanya dan bertanya pada Su Jing, yang masih tertegun. Baru kemudian Su Jing kembali sadar dan berkata kepada Chen Feng, saya mencari ke seluruh Yanjing dan tidak menemukan siapapun yang tahu cara menggunakan pisau geser. Kedua pembunuh itu juga sangat licik dan tidak meninggalkan petunjuk berguna lainnya di tempat kejadian. Jadi kasus ini belum terselesaikan sampai sekarang. Chen Feng terdiam. Selama lebih dari setahun, tidak ada kemajuan dalam kasus ini. Kemungkinannya hanya dua, ada yang menghalangi, atau orang yang menyelidiki kasus itu benar-benar tidak berguna. Dia berkata kepada Su Jing, tunggu sebentar dan ikut saya ke halaman 6. Mari kita interogasi seseorang. Garis besar masalah ini pada dasarnya jelas. Satu-satunya orang yang terlibat saat ini adalah anggota misi yang tiba-tiba muncul dan selamat. Identifikasi orang inilah yang menyebabkan penggalian 3 mayat dari halaman belakang kuil Tianlong. Karena itu, inilah waktunya untuk menginterogasi pria ini. Orang ini awalnya adalah anggota misi negara F. Logikanya, dia harus diperlakukan dengan sopan. Tapi Qinde, untuk mengetahui kasusnya, dengan paksa menahan orang ini. Dia ditahan di kompleks nomor 6. Sebagai tanggapan, Zheng Rong sangat marah, mengatakan bahwa Qinde telah mengabaikan utusan negara lain. Tapi dia tidak menyangka atasan akan mendukung Qinde. Tujuannya sangat jelas, yaitu meminta Qinde mencari tahu kasus misi kuil Tianlong setahun yang lalu. Jadi saat ini anggota misi tersebut masih berada di kompleks nomor 6. Kompleks 6. Bisakah Anda pergi ke kompleks 6 untuk menginterogasi para tahanan? Su Jing bertanya dengan nada menghina. Bahkan dia tidak berani meremehkan halaman nomor 6. Tempat itu adalah tempat di mana dia bahkan tidak bisa bersikap liar.
Walaupun saya mendengar tentang perbuatan Agung Chen Feng di kompleks nomor 6 kemarin, itu juga merupakan kasus khusus, bukan berarti Chen Feng bisa bertindak sembarangan di kompleks nomor 6 kapanpun dan dimanapun. Mengapa kamu tidak bisa pergi? Chen Feng berkata sambil tersenyum, ikuti saya dan biarkan kamu melihat keagungan komisaris khusus ini. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tangga dan pergi ke bangsal. Setelah berpikir beberapa lama, Su Jing mengikuti. Chen Feng menyapa Bai Qi, Jiu Qiansui dan lainnya, dan bersiap meninggalkan rumah sakit bersama Su Jing. Meskipun Jin Yinyu tidak senang, dia mengerti bahwa Chen Feng akan berbisnis, jadi dia tidak terlalu menghentikannya. Itu hanya tindakan centil, sengaja dilakukan di depan Su Jing. Su Jing bersandar di kusen pintu, mencibir keintiman di antara keduanya, dan meninggalkan bangsal terlebih dahulu. Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengusirnya. Kali ini Su Jing datang mencari Chen Feng dan mendapatkan kendaraan off-road dari suatu tempat. Keduanya mengemudikan kendaraan off-road tersebut langsung menuju komplek nomor 6. Tak segan-segan memasang catatan, Chen Feng memarkir mobilnya di pintu masuk kompleks nomor 6. Setelah keluar dari mobil, dia membawa Su Jing bersamanya dan berjalan ke pintu bercat merah. Tapi begitu mereka masuk, 4 pria berbaju hitam menghentikan mereka berdua dengan sikap mengancam. Begitu mereka menghentikan kedua pria itu, keempat pria berbaju hitam mengenali Chen Feng. Aura kebanggaan aslinya menghilang dalam sekejap. Salah satu dari mereka berkata kepada Chen Feng dengan sangat sopan, "Tuan Chen Feng, tidak ada yang diizinkan memasuki halaman No. 6 tanpa perintah dekan dan pimpinan ketua tim. Mohon maafkan saya. Baru kemarin, hampir seluruh kompleks No. 6 telah melihat kekuatan Chen Feng." Zheng Nuting, yang memukuli keluarga Zheng dengan kejam, bersikap keras terhadap dekan. Di seluruh Yanjing, ini mungkin orang paling gila. Namun sekuat apapun mereka kemarin, jika ingin masuk kompleks No. 6 hari ini, mereka tetap harus mengikuti aturan. Maaf, lihat apa ini. Memegang perintah itu, punggung Chen Feng jauh lebih keras. Dia menyerahkan surat perintah itu kepada pria berbaju hitam dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah memeriksa surat perintah, pria berbaju hitam itu berdiri tegak. Kemudian dia berkata dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Komisaris, silakan masuk." "Cukup-cukup." Menarik surat perintah itu, Chen Feng menunjuk ke arah Su Jing lagi dan berkata, "Saya ingin membawanya bersama saya, haruskah itu baik-baik saja?" "Ya, baiklah, kamu hanya perlu melalui pemeriksaan keamanan," kata pria berbaju hitam. Chen Feng menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah saya perlu melalui pemeriksaan keamanan?" "Anda adalah koresponden khusus, Anda tidak harus melakukannya." Saat berbicara dengan Chen Feng, pria berbaju hitam itu sangat gugup sehingga dia hampir berkeringat. Tersenyum bangga pada Su Jing, Chen Feng memasuki halaman kompleks No. 6 dengan langkah arogan. Su Jing berkata, menjengkelkan, dengan nada menghina dan mulai menjalani pemeriksaan keamanan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.